Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kita mulai ibadah ini dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hai, saudara saya bangkit berdiri.
yang hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia Tuhan katakanku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, Saya minta banyak. syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kami. Dan kami berterima kasih Tuhan bagaimana kami diluputkan Tuhan dari maut. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk makan, pakai, minum. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pendapatan per bulan, minggu, harian. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus bahwa istri kami, anak-anak kami, suami kami, opa, oma, om, tante, bahkan anak-anak kami dalam pendidikan, semua Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang baik, yang terbaik dari Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk beberapa dari kami yang telah mengalami kesembuhan, yang telah mengalami berkat Tuhan, dipromosi di tempat-tempat yang baru. Kami berterima kasih Tuhan untuk beberapa dari kami yang mungkin saja sedang melewati lembah proses. Dan kami tahu itu tidak enak bagi daging kami. Beberapa dari kami mungkin sedang menangis karena pergumulan hidup. Beberapa dari kami mungkin sedang bergumul tentang pendapatan per bulan, minggu, dan sebagainya. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Satu hal yang kami mengerti dan memahami bahwa Allah yang kami miliki, Yesus Kristus, telah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan datang selalu tepat pada Amin. waktunya. Bapa, terima kasih untuk tangan-Mu yang tidak pernah terlambat. Bahkan Tuhan, pikiran-Mu yang tidak pernah terlambat. Bahkan pendengaran yang tidak pernah lambat dalam mendengar. Engkau menyediakan segalanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kiranya tangan pengasihan Tuhan, belas kasihan Bapa atas Indonesia. Kami perkatakan Indonesia diberkati. Amin. Indonesia mengalami pemulihan. Amin.
Indonesia ekonominya menjadi bangkit kembali. Kami perkatakan Tuhan, keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami mujizat Tuhan, Indonesia mengalami keluputan akan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, berkati tenaga medis, dokter, pemerintah, semua orang yang terlibat dalam menanggulangi masalah pandemi. Tuhan tolong. Hal yang sama terjadi untuk Amerika, Tuhan. Berkati pemerintahnya, Tuhan. Takut akan Allah ada di Gedung Putih. Dan kami perkatakan Tuhan, Gedung Putih akan keluar suara Tuhan dari sana. Bapa, kendalikan setiap hati dan pikiran manusia. Kami tawan semua pikiran manusia, kami datang kepada Kristus Yesus yang adalah pikiran terbaik yang dimiliki oleh Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa pikiran Kristus menjadi warna dalam kehidupan keputusan di bangsa ini. Amerika diberkati, Indonesia diberkati. Luputkan kami Tuhan dari segala bentuk mara bahaya. Tuhan, berkat yang sama turun untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat Tuhan Rock Dover dimanapun mereka berada, di rumah dimanapun. Darah Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga, istri, anak kami. Tuhan Yesus Bapa di surga, biarlah takut akan Allah terus ada di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala bentuk kebodohan, jauhkan kami dari segala bentuk dosa dan kejahatan hati. Murnikan kami dan bersihkan kami hanya untuk kepentingan sorga dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap kami yang hadir di pagi ini Tuhan. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, semua yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil, diberkati. Sebentar Tuhan kami terima firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami memiliki pendengaran, dan pendengaran itu membuat kami memiliki iman. Dan kami hidup di dalam apa yang kami dengar. Dan itu terjadi dan bermanifestasi dalam keseharian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, Engkau baik banget. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan hati-Mu. Sebentar Tuhan, bukakan, wahyukan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat hal-hal yang di luar pikiran kami. Bahkan itu yang disediakan Tuhan bagi kami. Apa yang tidak pernah you dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu rasakan, justru disediakan Tuhan tepat pada waktu. Berbicaralah kepada kami di pagi ini Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami memiliki pendengaran dan kami hidup berdasarkan apa yang kami dengar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur buat Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita belajar tentang angelologi. Artinya ilmu, artinya pengajaran tentang para malaikat, ya. Kita belajar ini. Nah, Bapak Ibu harus tahu dan mengerti bahwa di dalam kekristenan kita menyadari bahwa malaikat itu ada, ya. Bahkan malaikatlah yang menyampaikan pesan kelahiran Yesus. Malaikat juga yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Malaikat jugalah yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, ya. Dan saya tahu persis bahwa Tuhan pakai mereka. Nah, mari kita belajar tentang sosok ini. Tujuannya supaya saudara familiar dan saudara merasa terbiasa dengan pelayanan-pelayanan mereka. Dan kira-kira kapan kita bisa merasakan pelayanan mereka? Sebenarnya Bapak Ibu sudah mengalami pelayanan mereka, cuma ketidaktahuan kita aja bahwa mereka itu ada, gitu ya. Oke, lihat baik-baik. Malaikat itu makhluk-makhluk rohani yang berkepribadian, ya. Kenapa berkepribadian? Karena mereka punya yang namanya akal budi, emosi, dan kehendak. Mereka makhluk roh. Mereka tidak bertubuh seperti kita. Manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Manusia kita ini, ya. Nah, kalau Anda punya tubuh, berarti Anda punya indera, ya. Anda bisa dengar, Anda bisa lihat, Anda bisa rasa, itu indera. Nah, manusia memiliki yang namanya jiwa, ya. Di dalam jiwa itu kita kenal yang namanya ilmu pengetahuan, ya. Ada biologi, fisika, itu di situ tuh, pikiran, perasaan dan kehendak ada di situ. Nah,
Kemudian yang namanya roh di dalam kita ini ada roh. Nah, di dalam roh ini yang kita kenal dengan yang namanya hati nurani atau penerangan batin atau iluminasi, ya. Itu yang dikatakan. Nah, jadi Tuhan bicara kepada kita bukan cuma bahasa tubuh, tapi Tuhan bicara kepada kita juga lewat roh, lewat jiwa. Nah, saya khotbah begini, pikiran Anda bisa tangkap. Kemudian jiwamu menjadi kuat. Makanya Raja Daud berkata bahwa hai jiwaku bangkitlah dan pujilah Tuhan. Artinya apa? Lipatkan semua pikiran, perasaan dan kehendakmu dalam melayani Tuhan. Nah, kalau di ibadah Bapak Ibu angkat tangan, tepuk tangan sambil memuji dan menyembah, itu saudara pakai indera, ya. Tapi ingat baik, dikendalikan oleh roh, ya. Itu yang paling penting. Nah, ada manusia, ada yang bilang gini, manusia daging, manusia jiwani, dan manusia roh. Nah, waktu kita dikuasai oleh firman, kita akan tahu persis bagaimana mendistribusikan kepentingan Tuhan kepada fisik jasmani kita. Jadi ketika saudara terima kebenaran Allah, seperti saudara dengar bahwa marilah kita bertepuk tangan. Nah, saudara gunakan tubuh untuk bertepuk tangan, ya. Berarti rohmu mengajarkan tubuhmu bagaimana mengekspresikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup. Itu penting di dalam ibadah kita. Nah, malaikat itu makhluk-makhluk rohani yang berkepribadian, memiliki akal budi, emosi, dan kehendak. Nah, coba saudara lihat ini pelan-pelan. Nah, angelologi itu diambil dari kata ini. Oke, sebelumnya kita bahas dulu. Masih slide berikut, Nona? Ya. Nah, ada beberapa pemikiran atau pandangan tentang yang namanya dunia malaikat hari ini. Nah, ada beberapa orang percaya bahwa para malaikat itu adalah manusia yang telah meninggal. Ada yang mempercayai seperti itu. Itu tidak alkitabiah, oke? Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan. Lalu ada tipe orang yang kedua adalah mereka tetap percaya, mereka menyangkal eksistensi, artinya keberadaan dari malaikat-malaikat sepenuhnya. Jadi mereka nggak yakin bahwa malaikat itu ada, gitu. Oke. Nah, sementara dalam Matius 18 ayat 10 dikatakan, menyatakan bahwa ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Terjemahan lain dari Indonesia, terjemahan Indonesia yang lain, ya. Hati-hatilah, jangan menganggap rendah terhadap salah seorang dari anak-anak kecil semacam ini, ya. Karena aku berkata kepada kalian bahwa mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapakku yang di surga. Nah, perhatikan kata ini, anak-anak kecil. Jangan pernah meremehkan anak-anak Anda yang mungkin saja seusia anak-anaknya Dela, bla bla. Jangan saudara merasa bahwa mereka nggak ngerti. Mereka tahu. Bahkan Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur 139, Tuhan menenun mereka di bawah bagian bumi yang paling bawah, di rahim itu. Tujuannya apa? Ingat baik kata itu, merekam. Berdasarkan ilmu kesehatan, indera pertama yang terbentuk dari janin adalah kuping. Setelah manusia mau meninggal, indera terakhir yang mati itu kuping, telinga, indera pendengaran. Nah, jadi ketika bayi saudara terbentuk, Dewa lagi hamil ya, begitu bayi itu terbentuk, pendengarannya terasa, udah terbentuk. Nah, jadi Dewa, kamu bayangin coba, tiap hari kamu menyembah, tiap minggu kamu berdoa, tiap minggu kamu pimpin pujian. Itu anakmu turut mendengar apa yang kamu omongin.
Nah, itulah yang membuat saya semakin percaya dengan kedua anak saya. Waktu mereka masih di dalam rahim istri saya setiap hari membaca mereka kitab-kitab puisi. Karena sesungguhnya iman datang dari pendengaran. Nah, seperti saya punya kesaksian, istri saya punya kesaksian terhadap anak kita yang pertama. Si Ray itu sebenarnya dia lahir itu belum cukup bulan. Ya, dia belum cukup bulan. Dia baru 8 bulan ya sayangnya. Dia baru 8 bulan. Nah, istri saya mengunjungi salah satu sahabat baik dia di Bogor karena anaknya sudah lahir. Jadi begitu lihat anaknya lahir, istri saya ngomong ke Ray di dalam rahim. Ingat baik, anak-anak yang taat dia akan dengar perkataan orang tuanya. Nah, kesimpulan akhirnya begini, istri saya ngomong sama Ray di dalam rahim, padahal itu baru 8 bulan. Koko, Ray, keluar sudah, mama pengen lihat. Gitu. Si Deren itu teman baik yang dikunjungi tadi, yang sudah lahir dia, si Deren ini. Deren sudah keluar, Pak, mama pengen lihat si Koko. Saudara tahu, cicinya ngomong begini, "Hei, hati-hati dengan perkataanmu. Anakmu taat, dia keluar." Dan betul Bapak Ibu, dia ngomong siang. Kamu ngomong siang ya sayang? Pagi? Sore. Dia ngomong sore. Terjadi malam, Ray keluar. Saudara bisa mengerti? Jadi kalau hati-hati dengan perkataan. Sebab perkataanmu, kalau anak taat, jadi. Dan begitu dia ngomong sore, malamnya si Ray keluar. Normal. Nah, makanya saya mau bilang buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini saya paling suka dengan ayat ini. Ini kenapa saya menyukainya? Karena ini memicu kita untuk pahami bahwa hati-hati waktu kita membesarkan anak-anak kita. Ya toh? Dengan apa Anda membesarkan anak-anakmu, itu yang kamu tuai di kemudian hari nantinya. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu di terjemahan TSI, ya. Itu TSI itu artinya apa? Saya belum tahu. Nah, hati-hatilah, jangan menganggap rendah terhadap salah seorang dari anak-anak kecil semacam ini, karena aku berkata kepada kalian bahwa mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapakku yang di sorga. Setiap kita dilahirkan memiliki pesan Tuhan. Setiap Anda dan saya dilahirkan dengan tujuan Tuhan. Setiap anak yang Anda lahirkan memiliki pesan Tuhan. Pesan itu positif dan negatif, itu tergantung bagaimana Anda membesarkan anak-anak. Tapi yang jelas pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada generasi adalah pesan kehidupan. Nah, waktu dia ada di bumi, dia diarahkan oleh orang tuanya. Apakah ini hasilnya positif, negatif, itu ditentukan dari papa dan mama. Kalau papa dan mama tabur yang negatif tiap hari, dijamin anak Anda akan mengalami pertumbuhan negatif. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Setiap anak, bayangin coba dibilang, masing-masing mereka mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapakku yang di sorga. Makanya pelayanan sekolah minggu, anak-anakmu, apa sebagainya, itu penting dipikirkan. Gitu. Kita nggak bisa main-main karena kita sedang membesarkan generasi. Kalau kita salah mengajarkan anak-anak kita, kemungkinan besar, maaf saya mesti ngomong ini, kalau kita nggak mengajarkan dia benar, berarti dunia yang akan mengajarkan dia. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti mengkonsumsi firman Allah, berarti dunia yang akan mengajarkan anak-anak kita. Makanya saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa mari kita besarkan anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Kita nggak bisa main-main Bapak Ibu. Bagi beberapa dari jemaat yang memiliki anak-anak di rumah, apakah kamu putar YouTube enggak?
hidupkan YouTube untuk Bible study sekolah minggu dan sebagainya, itu penting gitu. Karena tidak semua bakalan datang dari pihak gembala, tapi semua kita yang harus punya waktu aktif dalam membesarkan anak-anak ini. Nah, coba saudara lihat, pikirkan ini baik-baik. Saudara nggak bisa melepaskan tanggung jawab kepada orang lain dalam membesarkan anak-anak. Tapi kita, orang tua, yang bertanggung jawab penuh. Anak-anak Anda ada di gereja 1 jam, 2 jam. Tapi dia 24 jam ada di rumah. Bagaimana dia bisa belajar semua itu? Dia belajar dari orang tua. Anakmu cara bereaksi, dia belajar dari orang tua. Anakmu cara menyampaikan sesuatu, dia belajar dari orang tua. Semua dia belajar dari orang tua. Jadi orang tua adalah nabi, guru, rasul, pengajar, sekaligus pendidik bagi anak di rumah. Oke, next, lihat ini. Ini penting, kita perlu tahu. Kata malaikat itu dari kata Ibrani, itu malak, Yunani angelos, berarti pesuruh atau pembawa pesan. Para malaikat itu adalah hamba surgawi Allah. Nah, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi tugas dan panggilan malaikat itu apa? Mendampingi kita dalam berbagai situasi kehidupan yang terlihat sulit dan memberatkan kehidupan. Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu pun dituntun oleh malaikat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyampaikan pesan kepada malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan memberitahu bahwa Gideon, kamu adalah pahlawan gagah perkasa. Gideon berkata, bagaimana mungkin saya dari kelompok yang sederhana dan kecil di sini, dari suku saya. Kenapa kamu bilang saya gagah perkasa? Saya komunitas kecil, saya keluarga kecil. Tapi Tuhan bilang, no, kamu pahlawan gagah perkasa. Dan kita dapati bahwa bagaimana Gideon menghabisi musuh-musuhnya. Dan bagaimana Tuhan terlibat dalam peperangan yang dia lakukan. Nah, menarik untuk kita belajar, ada banyak situasi kehidupan yang kita lewati tanpa kita sadari, malaikat sudah tolong kita. Jadi Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan pakai mereka untuk melayani kita, untuk memperoleh keselamatan. Nah, hari ini kita hidup hari ini pun, saya sangat yakin dan percaya ada banyak sisi kehidupan yang seharusnya saudara mati beberapa bulan lalu mungkin. Saudara mungkin mati. Bagaimana Tuhan tolong saudara? Bagaimana malaikat Tuhan menjadi bemper begitu? Meluputkan kamu, menarik kamu. Seperti dia melarikan Lot dari belerang dan api itu. Anda bisa bayangin bagaimana Tuhan luputkan kita dari maut. Nah, ada banyak pelayanan malaikat yang saya bisa saksikan. Salah satu yang saya lakukan di Ambon, ketika saya masih ada di Ambon, satu waktu saya diizinkan Tuhan untuk melayani salah satu orang yang kemasukan setan. Saya masih ingat itu waktu saya datang, saya masuk, tiba-tiba dia sudah berontak seperti ular, tahu nggak? Di lantai itu dia seperti begitu. Tiba-tiba, wah, ini kuasa kegelapan. Nah, sederhananya begini, kalau kamu tidak benar hidupmu, kamu akan mengalami kesulitan dalam menangani orang-orang seperti begini. Nah, begitu saya masuk, saya lihat dia bermanifestasi di depan saya. Apa yang saya lakukan? Karena dia manifestasi, setiap kursi yang ada di rumah itu udah diobrak-abrik sama dia. Terus saya bilang, Tuhan, kirim malaikat, bantu saya. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pegang kaki tangan. Saudara tahu, tiba-tiba yang tadi dia kacau begitu, dia jadi kacau sekali. Tiba-tiba langsung dia jadi lurus. Seperti dipasung, dipegang gitu. Seperti
seperti dirangkai. Tiba-tiba langsung dia diam. Sup. Begitu dia diam itu, langsung saya perintahkan, iblis kamu yang ada di dalam, keluar dalam nama Yesus. Siuman. Kenapa dia bisa siuman? Itu yang saya bilang, ketika saya libatkan bekerja sama dengan malaikat Tuhan. Dia bilang, malaikat Tuhan, pegang kaki tangannya. Itu benar Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung kakinya lurus. Tiba-tiba langsung dia kayak dipasang. Nggak bisa bergerak apa-apa. Dipegang oleh kuasa yang tidak terlihat. Itu yang saya bilang. Ada banyak dalam perjalanan hidup kita ini. Kita tidak sadar bahwa kita sedang diluputkan Tuhan lewat pelayanan mereka, malaikat. Sekarang gini Bapak Ibu, Anda punya gadget, Anda pegang gadget. Orang dari luar sono, dia bisa kirim message buat Anda langsung terima. Ting, masuk. Tapi signalnya kamu nggak bisa lihat. Di dalam lokasi gedung kita ini, tempat kita ibadah ini, ada begitu banyak signal sana sini, ya kan? Signal handphone, signal ini, signal semua banyak ada signal yang masuk keluar di dalam ruangan ini. Termasuk kuasa kegelapan pun, kuasa Tuhan pun ada dalam ruangan ini. Tergantung bagaimana kamu bereaksi. Nah, waktu kamu masuk, setiap kali saya masuk tempat ini, hal pertama yang saya lakukan dalam perjalanan hidup saya adalah, Tuhan, setiap orang yang masuk di sini, mereka bawa kemurnian Tuhan, mereka bawa kehidupan Tuhan. Tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Tempat ini tempat di mana Tuhan disebut, namamu disebut, ditinggikan di sini. Nah, ini yang menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Lihat, dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Oke, next, nanti kita lihat. Ingat baik, kata melayani di situ pakai kata diakoneo, nanti kita belajar. Nah, Matius 4 ayat 11, ya. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, kita belajar. Nah, tadi saya katakan di Ibrani 1 ayat 14 tadi, kata melayani itu kata yang sama digunakan oleh Matius 4 ayat 11, yaitu diakoneo. Apa itu diakoneo? Oke. Diakoneo pengertiannya apa? Pengertian konkret adalah pengertian dasar begitu ya. Menunggu di meja. Satu. Menunggu di meja. Pengertian kedua, memelihara. Dan yang ketiga adalah secara komprehensif, yaitu untuk melayani. Komprehensif itu apa? Nah, bersifat mampu menangkap, menerima dengan baik. Jadi kalau Anda dan saya, ingat baik, dikatakan gini, malaikat-malaikat datang melayani. Mereka benar-benar mampu menangkap dan menerima dengan baik. Apa yang kita omongin itu penting untuk dia lakukan. Itu penting, saudara. Nah, lihat baik-baik. Menunggu di meja. Dari kata diakoneo ini, kita muncul kata ini diaken. Siapa diaken? Orang-orang yang melayani di meja, yang mengurusi kepentingan banyak orang dalam jemaat. Jadi Anda bisa bayangin coba, malaikat itu melayani. Dia bukan cuma support keselamatan Anda, luput dari peperangan, bla bla bla, no. Tapi dia juga support Anda. Ingat baik Matius pasal 4 ayat 11 apa? Tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ini pencobaan Yesus di padang gurun. Bagaimana Yesus diuji sama dicobai sama iblis. Yesus, kamu anak Allah. Ubah batu-batu itu jadi roti. Kenapa? Kenapa dia bilang roti? Karena Yesus posisi itu lapar. 40 hari dia harus apa? Puasa. Nah, menariknya begini, pertanyaannya begini, kenapa harus roti? Bukan soal puasa saja. Ternyata pada zaman itu orang Israel dijajah oleh Romawi. Dan tentunya orang yang dijajah
Ekonominya terbatas, pendapatan terbatas, semuanya serba terbatas. Ruang lingkup pergerakan semua terbatas. Nah makanya ujian-ujian yang dilakukan oleh iblis, pencobaan-pencobaan di padang gurun dari iblis kepada Yesus, itu semua menggambarkan tentang situasi Israel. Makanya dia bilang begini, oke, naik ke bumbungan bait Allah, kuperlihatkan kepadamu seluruh dunia. Kalau kamu sujud menyembah aku, kalau Yesus bersedia menyembah iblis, aku berikan kamu seluruh dunia. Sama bukan? Kalau Yesus tunduk kepada Herodes, Yesus tunduk kepada Pilatus, Yesus tunduk kepada Kaisar, dan sembah mereka sebagai Tuhan, mereka akan kasih fasilitas keamanan yang begitu menjanjikan, fasilitas ekonomi, kekuasaan, dan sebagainya. Karena itu semua ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus di Matius pasal 4, itu semua bicara tentang apa yang dikatakan dan dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Apalagi Bapak Ibu, di bumbungan bait Allah, jatuhkan dirimu, malaikat akan menentang kamu. Coba lihat, semua tentang apa? Kekuasaan. Itu yang saya mau bilang, saudaraku yang diberkati Tuhan, 40 hari dia berpuasa. Ini puasa supranatural. 3 hari manusia tanpa makan dan minum, itu dehidrasi, mati. Tapi 40 hari Yesus melakukannya. Saudara bisa bayangin dalam kondisi lapar, fisik lemah, disodorkan, ubahlah batu itu jadi roti. Kita diuji Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kesetiaan seseorang terhadap Tuhan akan dilewati dengan namanya ujian. Apakah Anda masih terus tekun tidak? Di saat semua orang tidak berdiri bersama kamu, apakah kamu masih tetap setia dengan Tuhan? Saudara, kekristenan, keselamatan itu pribadi. Kamu gak bisa berharap orang lain menyelamatkan kamu. Keselamatan, karena berdiri di pengadilan Tuhan, saya tidak bisa berdiri untuk anak saya. Anak saya akan berdiri dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan dia hidupi di dalam bumi ini. Kamu gak bisa bilang, Tuhan, saya kenal Pak Fendi. Oh gak bisa Bapak Ibu, di surga gak ada yang begituan. Gitu, saya kenal Pak Fendi baik, saya melayani sama dia gitu. Gak bisa, saya gak bisa berdiri untuk Dela, saya tidak bisa berdiri untuk istri saya tidak bisa berdiri untuk Pak Arnold, saya tidak bisa berdiri untuk Romi, saya gak bisa. Masing-masing kita akan berdiri gitu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara, ada saat-saat tertentu di mana saudara kehilangan kendali, saudara bisa bikin kesalahan. Tapi di saat yang sama, sometimes ada malaikat yang tiba-tiba seperti menggeser kamu dan kamu luput dari semua yang namanya kejahatan. Bagaimana Tuhan tolong kita? Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Pengertian itu tadi tuh, diakoneo itu. Dia melayani Yesus, men. Setelah itu lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang baik yang diberkati Tuhan. Begitu kamu lewati proses hidup, bersabar sebentar. Sebab sedikit waktu lagi kita bakalan dilayani oleh hal-hal yang supranatural. Saya sangat paham betul, setelah lewat semua fase pandemi ini, biasanya sebuah pergerakan Tuhan yang begitu besar dan booming dan menjadi ledakan besar, itu kata yang dipakai itu kuasa, dunamis itu. Dari kata dunamis itu muncul kata dinamit, ledakan besar. Dinamit itu digunakan untuk apa? Untuk pecahkan batu, untuk buka jalan. Itu dinamit ditanam di dalam gunung batu, baru diledakkan, pecah, hancur, runtuh. Apa yang keras bagi dunia dihancurkan oleh Tuhan. Soalnya masa-masa ini semua orang, aduh berat sekali hidup hari ini, mau keluar kemana terbatas. Saudara bisa bayangin coba Indonesia sekarang, orang pada takut keluar.
Tapi satu hal yang saya mau bilang buat Bapak Ibu, semua bakalan lewat musim ini, berat memang. Tapi waktu kamu lewat, kamu menang di ujung sana. Jangan menyerah dengan semua situasi yang terjadi. Jangan menyerah. Hadapi. Orang yang tidak pernah, orang yang sering mundur karena ketemu masalah mundur, sakit hati mundur, iri hati, cemburu mundur, sampai ayam tumbuh gigi, dia tidak akan lihat kemuliaan dengan skala yang lebih besar. Coba, mari kita next lihat ini. Nah, Kolose pasal 1 ayat 16 dibilang gini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Sampai pemerintahan Amerika pun, Indonesia pun, Tuhan pegang kendali atas kehidupan mereka. Apa tugas gereja? Terus berdoa, kawal gitu. Jadi doa-doa saudara kepada pemerintah itu seperti kamu kawal keputusan-keputusan penting akan keluar dari Gedung Putih maupun dari Istana Merdeka begitu. Saudara mesti kawal pakai apa Pak Pendeta? Pakai doa. Karena dengar baik, prinsip melayani tadi itu apa? Menjaga meja. Kalau Anda ingin jaga meja, jaga makanan tidak jatuh sembarangan, you harus punya penjaga. Kenapa saya begitu getol, agresif dalam menyampaikan kebenaran gitu? Seperti mau makan orang. Kenapa? Karena saya agresif untuk kehendak Allah dan kepentingan Dia terlaksana di bumi. Panggilan saya bukan lagi untuk menyenangkan manusia daging. No. Panggilan saya adalah menyampaikan Injil kerajaan Allah, yaitu menghancurkan daging, membesarkan kehidupan roh. Itu saja. Next, lihat coba. Dengan baik, semua yang kita tidak bisa lihat dari pemerintahan dan keputusan-keputusan Dia, Anda bisa kawal itu pakai doa-doa. Dengar, penampilan pertama malaikat ya adalah kepada Hagar di padang gurun. Anda bisa bayangin coba. Ketika dia luput, Israel keluar dari, nanti besok lah saya singgung itu. Israel keluar dari Mesir, malaikat Tuhan yang tuntun. Oke, apa lagi? Yesus di padang gurun, kemenangan Dia terima, malaikat Tuhan melayani. Hagar, ketika dia lari dari nyonyanya yaitu Sarah, malaikat Tuhan ketemu di mana? Padang gurun. Jadi malaikat Tuhan, dia berperan di tengah-tengah situasi sulitnya hidupnya. Mungkin beberapa dari kata meja makanmu mungkin dibalikin sama orang lain. Orang bikin susah kamu, orang bikin susah usaha kamu, orang tutup jalan kamu, seharusnya itu jalan untuk berkat bagi kamu, tapi orang tutup. Dengar saya kasih tahu, semua yang dicuri oleh iblis akan ditukar dan diganti 7 kali lipat atas hidup. Apa yang pernah dicuri oleh pekerjaan-pekerjaan setan akan dikembalikan 7 kali lipat. Dan itu akan terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kejadian 16 ayat 7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Saudara dengar baik, Hagar, dia memberi nama Allah, dia memanggil nama Allah, El Roy. El Roy artinya you are the God who sees me. Kamu adalah Allah yang melihat aku. Allah yang telah memperhatikan air mataku, kesusahanku. Sur artinya tembok. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar di padang gurun, malaikat Tuhan bilang, no, kamu kembali ke Sarai. Aku ditindas, aku disiksa. No, kamu kembali. Kembali kemana? Kembali ke Sarai, istrinya Abraham. Hagar, wanita Mesir,
tidak bersunat. Coba lihat. Dia hamil dengan Abraham atas persetujuan Sarah, istri Abraham. Istri Sarah yang menyodorkan Hagar. Dan yang terjadi apa? Kehamilan. Ismail muncul. Tahu nama arti Ismail? God will hear. Allah akan mendengar. Allah akan mendengar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin kasih tahu kepada semua kita, memberitahukan kepada semua kita dengan baik. Sarah, Ribka, Rahel tidak memberikan nama kepada Allah dalam pengalaman spiritual mereka. Tapi Hagar memberi namanya El Roi. Makanya daerah itu dibilang Laharoi. Dia bukan cuma beri nama tempat, no. Tapi dia kasih nama Allah. Dia panggil nama Allah dengan sebutan pengalaman spiritual dia, El Roi. Nah, kata Roy ini baru kita kenal, yang dikenal oleh Daud, yaitu Tuhan adalah gembala. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan punya agenda untuk keturunan Ismail. 12 suku Ismail ada dalam agenda Tuhan. Dari mana saya bisa paham ini? Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun ke atas 120 orang yang menunggu di Yerusalem. Salah satu bahasa yang diurapi oleh Roh Kudus dengan menampilkan bahasa dan budaya dan omongan yang tepat pada generasi dan budaya mereka adalah bahasa Arab. Karena di situ ada orang-orang Arab dan mereka berkata bahwa mereka bicara dengan bahasa kita seperti di negeri asal kita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan saya sangat percaya setelah pandemik ini, bagaimana saya melihat orang-orang Arab di Timur Tengah, orang-orang yang keturunan Ismail, mereka akan kembali dan cari Tuhan. Kalau orang-orang percaya tidak serius dengan Tuhan, kita akan kehilangan momentum ini. Kita boleh punya gereja, kita boleh punya hukum, kita boleh punya kebenaran, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Pak, Tuhan bisa dengar mereka ini, namanya jelas banget, God will hear. Allah mendengar. Saudara dengar baik. Tuhan perhatikan Hagar, air matanya. Dan kisah Rasul pasal 2 itu semakin memperjelas apa yang saya sampaikan. 120 orang. Petrus dan teman-teman berkhotbah. Alkitab berkata Petrus ngomong 3.000 bertobat. Dan kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya kita dapati ada berapa kurang lebih 13 bahasa lebih yang diurapi dan diomongin tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow. Menjelang akhir zaman akan banyak orang tinggalkan Tuhan. Menjelang akhir zaman banyak orang tidak peduli dengan ibadah. Mereka lebih membesarkan kehidupan daging, kesenangan sesaat. Mereka tolak semua yang namanya ibadah. Mereka tolak. Dan itu jangan cemburu sama orang-orang yang berpesta untuk membesarkan daging mereka. Jangan cemburu. Kita sudah bakalan tahu mereka akan berakhir kemana. Karena Alkitab sudah jelas mencatat. Ketika pesta mulai meningkat kepada dunia, orang mencari pesta, orang mencari hiburan sana sini. Disitulah titik di mana api dan belerang bakalan muncul. Sodom dan Gomora, peristiwa Nuh itu adalah bukti bahwa semua orang lagi berpesta. Orang lagi apa? Mengumbar seks bebas, mengumbar pesta untuk memuaskan daging. Disitulah kita berkata pembinasa keji sedang datang. Sementara saudara bisa lihat itu bagaimana gereja tutup, tempat-tempat untuk itu ditutup sebentar. Tujuan supaya dikembalikan ke rumah. Tujuannya apa? Supaya orang tua ajar
dapati justru Alkitab ditinggalkan, firman ditinggalkan, ibadah ditinggalkan. Menjelang akhir zaman kalau Anda baca kitab 1 Timotius, 2 Timotius, Anda akan lihat menjelang kedatangan Tuhan, orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya agama. Orang tidak peduli lagi dengan ibadah, orang tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Sementara Hagar yang dalam kesusahan, malaikat datang beritahu. Orang Kristen kalau tidak serius mengejar Tuhan, kita akan kehilangan semua momentum ini. Dan Tuhan bisa beralih kepada mereka. Dan mereka akan kembali dan berkata, hai keturunan Ishak, orang-orang merdeka, kembali kepada Tuhan. Oke, next here. Malaikat memuji Allah. Bagaimana dengan kita? Pujilah Dia, semua para malaikat. Pujilah Dia, semua penghuni surga. Pujilah Dia. Dari mana kita tahu ini? Malaikat memuji Tuhan. Jadi malaikat pekerjaannya memuji dan menyembah Tuhan di surga. Lihat, kita yang di bumi sedang berlatih, saya sebut begitu. Kita datang ke ibadah, kita sedang berlatih. Ketika dia praise and worship, kita sedang berlatih. Anda belajar mengangkat tangan, belajar bersujud, menyembah, kita sedang berlatih. Artinya gini, Anda di bumi, Anda ibadah hari Minggu, itu seperti kamu mempersiapkan dirimu untuk masuk di dalam pelataran kekudusan Tuhan dengan puji-pujian seperti untuk membuka pintu gerbang. Coba lihat ini, Yesaya 6 ayat 3 dikatakan bahwa dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Siapa? Malaikat, serafim. Dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Siapa itu? Ibadah kita seharusnya bergetar. Kalau apa? Kalau kamu punya persiapan. Makanya saya sering bilang saya sering mengatakan bahwa ibadah tanpa persiapan itu menunjukkan ketelanjangan hidup kita. Orang yang tidak persiapan itu menjadi kebodohan bagi dirinya dan mempermalukan dirinya. Lihat, serafim itu artinya apa? Yang terbakar. Serafim, kalau saudara baca Yesaya pasal 6, ini kasusnya di mana? Ketika Yesaya mendapat penglihatan, ya, ujung jubahnya menutupi bait Allah. Tapi sebelum menutupi bait Allah, saudara, sebelum Yesaya dibukakan tentang penglihatan, one day saya akan mau baik. Sebelum Yesaya melihat kemuliaan Allah, Alkitab jelas Yesaya pasal 6 ayat 1, Uzia lebih dulu mati. Siapa Uzia? Raja sombong. Nah itu yang saya mau bilang, kalau kesombongan masih ada di panggung, kesombongan masih ada di mimbar, sampai ayam tumbuh gigi kita tidak lihat kemuliaan Allah. Kenapa setiap hari belajar, saya kosongkan diri saya supaya yang kekal masuk di dalam saya. Setiap hari saya belajar, setiap hari saya isi semua yang terbaik dari Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi. Orang bertanya kepada saya, kenapa kamu bicara 1 jam setengah setiap hari di Facebook? Kamu kasih masuk di YouTube, kamu tulis di artikel. Kan kamu gak capek kan? Itu panggilan saya. Karena saya mau isi semua kehidupan saya. Sampai pada waktunya Tuhan panggil saya. Saudara, kata yang dipakai ini serafim, saudara. Nama mereka serafim. Serafim. Kalau Anda baca Yesaya pasal 6, 2 sayap mereka terbang. 2 sayap tutup muka. Dan 2 sayap tutup kaki. Wow. Saudara, saya merinding. Saudara, kalau ada yang saya ingin saya lihat adalah, saya ingin lihat serafim. Saya ingin lihat kerubin. Kerubin itu penjaga tahta Allah. Bukan cuma itu. Saya ingin bisa dialog dengan yang namanya Gabriel dan Michael, malaikat perang. Gabriel pembawa pesan Tuhan.
Saya pengen ketemu dengan hal yang supranatural. Kadang-kadang waktu saya bicara begitu, tiba-tiba ada muncul kata di hati gitu, muncul keluar. Kalau mereka muncul, kamu tahan. Tokoh-tokoh Alkitab yang ketemu dengan mereka, semuanya terkelupuk jatuh, muka ke tanah, gak bisa lihat kemuliaan. Dagingmu terbatas, Fendi, kamu gak bisa lihat kemuliaan. Kemuliaan menghanguskan kamu kalau kamu masih hidup di dalam kebodohan dan dosa. Saudara dengar baik, saya kasih tahu, kita lahir mulai Kristen dari orang tua Kristen. Tapi untuk menentukan sorga dan neraka bukan kepentingan kita, bukan juga kepentingan pendeta. Saya bisa khotbah kebenaran di sini, saya bisa khotbah firman di sini, tapi waktu berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan akan bilang, Nisima, tahu kamu pembohong, kau dibuang. Sorga itu hak prerogatifnya Tuhan. Kamu gak bisa bilang, Tuhan, aku punya lebih nih, persembahan lumayan lah buat tolong-tolong gereja. Gak bisa, kamu gak bisa sombong Tuhan. Gak bisa. Kamu mau taruh berapa miliar di gereja, kamu mau taruh berapa miliar kepada kamu gak bisa sombong Tuhan. Kemuliaannya itu bicara tentang bobot, berat, kualitas. Kita gak bisa main-main. Dengar baik saudara yang diberkati Tuhan. Ini serafim. Ya saya lihat mereka, makhluk yang bernyala-nyala api. Makhluk api surgawi. Saudara tahu fungsi api apa? Menghanguskan. Alkitab berkata begini, kamu bangun segala sesuatu dengan jerami, api datang, hangus, terbakar. Tapi kalau kamu bangun dengan iman, kamu bangun di atas dasar yang benar, kamu tidak akan tersentuh oleh hal yang buruk dan bodoh. Saudara dengar baik, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua. Siapapun yang mendengar khotbah ini, jemaat Tuhan, gereja Rock Dover, dengar baik saudara. Kalau kamu semua kita gak serius dengan Tuhan, jangan mimpi untuk kita melihat sorga. Mimpi pun tidak. Masuk apalagi. Saudara Nikodemus, lihat Nikodemus. Nikodemus, siapa dia? Pengajar bangsa Israel, pengajar hukum Taurat. Orang yang dipercaya untuk melatih dan mengajar orang-orang tentang Tauratnya Tuhan. Tapi masih datang kepada Yesus dan berkata, bagaimana mungkin kita bisa nikmati sorga? Bagaimana caranya? Yesus bilang, lahir baru, bertobat, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nikodemus pengajar Taurat yang hebat itu, pengajar bangsa. Tapi sempat mempertanyakan, bagaimana mungkin kita bisa lahir dan masuk kembali kalau kita sudah tua? Ke rahim ibu lagi. Saudara dengar itu yang saya bilang. Cerdas boleh di otak, tapi tidak cerdas di dalam hati juga percuma. Kita boleh pintar pengetahuan Alkitab, kita boleh pintar hukum Taurat, tapi kalau kita tidak pintar di hati, selesai. Kamu akan cuma menyandang agama, tapi tidak kehidupan. Banyak orang punya agama, tapi tidak punya kehidupan. Saudara, bagaimana Yesus memberi contoh ketika seorang penyamun dipukul, kemudian kita dapati orang Samaria yang murah hati, justru yang tolong. Sementara imam dan situ orang-orang Farisi, mereka mengambil jalan jauh. Orang-orang yang punya agama, sama orang Kristen dengar. Kalau kamu tutup mata dari orang-orang miskin, kamu tutup mata dari orang-orang susah, jangan kamu mimpi kamu bisa lihat kemuliaan itu. Anda ingin berhutang sama Tuhan, Anda ingin Tuhan berhutang sama kamu. Belajar untuk memberi apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada planet bumi. Makanya Tuhan bilang kepada murid-murid, itu tulisan dan gambar siapa di dalam koin itu? Kaisar. Bayarlah kepada Kaisar apa yang harus kau bayar, dan berikanlah kepada pemerintah apa yang seharusnya kamu berikan. Soalnya kita gak bisa tipu-tipu. Kamu tipu hari ini, tapi besok kekekalan kamu akan bicara. Semua yang kita bikin hari ini akan kita bicara di pengadilan. Dan kita gak bisa, tanpa kita ngomong pun Tuhan sudah buka. Oke, kamu begini bos, kamu begini. Itu saya takut saudara. Next, coba lihat. Saya semakin takut ketika saya menghidupi Tuhan ini. Berita baiknya saudaraku, kelahiran juru selamat. Ini salah satu contoh malaikat memuji. Coba lihat. Nah, ketika malaikat mengunjungi para gembala di padang,
Lukas 2 ayat 11. Ini berita Natal. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Aduh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bla 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 bla. Kalau Anda baca Lukas pasal 2. Coba lihat. Para gembala orang-orang sederhana lihat surga terbuka, lihat malaikat menyembah. Itu yang saya mendefinisikan ayat ini sebagai bagaimana surga dan bumi menyatu, penyembahan terjadi. Siapa yang bisa buat itu? Pelayanan Yesus. Disaksikan oleh siapa? Orang-orang sederhana. Malaikat menyembah Yesus, the Son superior to angels. Anak Allah, Yesus lebih tinggi gitu loh, dari para malaikat. Pengajaran ini bukan supaya kita sembah malaikat, no. Tapi pengajaran ini supaya kita menghormati dan menghargai bagaimana bisa bekerja sama dengan para malaikat. Pengajaran ini untuk memberikan kita pemahaman yang benar bahwa kita perlu bekerja sama dengan malaikat dalam melayani, dan kita tahu persis hanya kepada Yesus Kristus kita nyembah. Lihat Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Kata yang dipakai proskuneo. Apa itu? Mencium tangan sang putra. Saudara dengar baik. Malaikat melayani, malaikat memuji, dan malaikat menyembah. Catat ini baik-baik. Waktu malaikat jatuh, Tuhan tidak sediakan penebus bagi mereka. Tapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, Dia sediakan putranya. Pangeran sorgawi, putra mahkota Yesus Kristus. Dia datang tebus manusia. Pakai apa? Dia kasih darahnya. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita menghormati Tuhan atau tidak. Tapi kalaupun kita dipanggil untuk melayani, sederhana mungkin. Kamu mungkin bersihin gereja, kamu siapin perjamuan kudus, kamu song leader, kamu main musik, kamu pegang sound system, atau apa saja yang kamu bisa lakukan. Tapi selama kamu lakukan untuk sorga, jangan tanya bagaimana sorga melakukannya bagi kamu. Sorga sudah jauh melakukan, jauh lebih yang kita pikirkan. Next, coba lihat, ini habis kalinya. Habis. Saya cuma mau mengingatkan setiap kita, mari kita serius dengan Tuhan. Waktu ini semakin dekat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Dan hari ini, bagi Bapak Ibu keluarga besar Rockdover dimanapun Anda berada, Anda siapkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan dipandu oleh Ibu Della dalam praise and worship ini untuk kita terima tubuh dan darah Kristus. Dan beberapa dari Anda yang hadir di onsite maupun online service, mari kita satukan hati untuk kita terima tubuh dan darah Kristus. Saya minta Pak Surya untuk membagikan tubuh dan darah Kristus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Langkahku
di tangan kanan-Mu. Pada malam waktu dia diserahkan, diambilnya roti sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah dan berbuatlah setiap kali engkau menikmatinya. Dan oleh kuat kuasa bilur-Mu yang ajaib, kami terima mujizat pagi ini. Kami perkatakan Tuhan, beberapa ibu yang menyaksikan ibadah ini, bahkan yang onsite, ada benih ilahi dalam rahim. Diberkatilah pertumbuhan bayi. Bahkan beberapa dari pasangan yang pengen punya anak, mujizat Tuhan terjadi. Dan hal yang sama terjadi kepada mereka yang sedang sakit maupun yang sedang mengalami yang namanya masa pemulihan dari COVID-19. Kami katakan sembuh dan pulih oleh luka bilur-Mu yang ajaib. Sel kanker mengering dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, segala bentuk sakit penyakit dalam tubuh kami pulih dalam nama Yesus. Oleh luka bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan setiap kami. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan-Mu adalah kesembuhan Tuhan? Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan-Mu ada mujizat dalam hidup? Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan-Mu adalah tubuh Yesus? Makanlah dengan iman. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Pada malam waktu dia diserahkan, diambilnya cawan sambil berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah." Darah yang sama meluputkan Israel dari malaikat maut. Darah ini juga yang melindungi kami dari segala bentuk virus dan bakteri. Darah yang sama juga melindungi anak cucu kami dan keturunan kami, bahkan benih kami. Darah yang sama melindungi seluruh anggota keluarga besar Rockdover dimanapun berada. Perlindungan darah-Mu sempurna atas kami. Tuhan, ampuni kami dalam segala kebodohan dan keangkuhan kami. Bersihkan dan murnikan kami. Bersihkan kami oleh darah Tuhan. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan-Mu adalah keselamatan? Percayakah saudara bahwa di tangan kanan-Mu adalah pemulihan? Percayakah saudara bahwa yang di tangan kanan-Mu adalah darah Kristus? Minumlah dengan iman. Kami memberkati setiap ibadah kami di pagi ini. Bukalah kedua tangan Bapak Ibu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah hasil tangan. Dan kami berterima kasih untuk malaikat Tuhan yang senantiasa mengawasi perjalanan hidup kami. Dan terima kasih beberapa hal yang kami diluputkan karena pertolongan malaikat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami disukakan oleh kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.